Halo Sobat SLI, ketemu lagi dengan Sinar Laser Indonesia. Ya, hari ini saya berada di kota Yogyakarta, tepatnya di Sleman, Depok. Wah, sama-sama Depok ya, kantor kita Depok sana Jawa Barat, tapi ini Depoknya di Yogyakarta. Saya berada di workshop Jogja Laser. Ya, kenapa saya berada di sini? Karena kita kedatangan satu mesin fiber laser 1500 watt ya. Seperti apa bentuk dan spesifikasinya kita akan bahas di video kali ini secara detail mendetil. Oke. Jadi sebagai informasi, Sinar Laser Indonesia ini kami sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam hal impor produk-produk khususnya dari Tiongkok ya atau dari Cina. Jadi mesin fiber yang kami datangkan ini adalah mesin pesanan yang kedua ya. Sebelumnya sekitar 3,5 tahun yang lalu mereka sudah beli juga mesin dari kami, tapi hanya 750 watt. Dan sekarang mereka mengadakan penambahan mesin dengan daya yang lebih besar 1500 watt. Seperti apa? Ayo, ikut saya. Ya, ini dia barangnya. Mereknya adalah GWK LF3015E ya. Ada E-nya. E-nya di sini adalah ekonomis. Jadi ya ini adalah salah satu tipe mesin dengan tipe yang ekonomis yang tentunya harganya low budget. Tapi ada beberapa feature atau spek yang kita custom gitu ya. Jadi kita akan bahas satu persatu dulu. Saya akan mulai dari ini. Dari atas, dari headnya. Headnya ini menggunakan autofocus ya. Sebenarnya gue nggak begitu setuju sih dengan istilah autofocus karena apa? Jadi yang dimaksud dengan autofocus dia adalah kita bisa mengatur fokusnya, fokus cahaya laser ini melalui software ya. Jadi kalau di mesin yang lama atau di beberapa mesin low budget lainnya itu masih menggunakan manual. Jadi kita putar. Kenapa ini penting? Ini adalah salah satu fitur yang kita custom. Kita tadinya dia menggunakan manual, tapi kita minta yang sekarang menggunakan auto. Kenapa? Karena ini cukup vital ya. Jadi sekarang teman-teman bayangkan, untuk setiap material yang berbeda, ketebalannya, jenisnya, itu memiliki settingan fokus yang berbeda. Bayangkan kalau satu hari kita naik turunin bahan 10 jenis. Artinya ketika kita naikin bahan A, kita rubah fokusnya. Naikin barang B, rubah lagi fokusnya. Nah, dengan fitur ini sangat-sangat membantu sekali karena semua parameter sudah tersimpan di dalam softwarenya atau di dalam programnya. Jadi teman-teman tinggal buka filenya, settingan 2 mili, tek, fokusnya sudah sesuai. Settingan 3 mili, fokusnya sudah sesuai. Tentunya dengan settingan power dan sebagainya. Oke, next. Dan untuk kelengkapannya dapat satu toolbox seperti ini ya. Warna kuning. Kemudian nih kita dapat beberapa ukuran nozzle ya. Jadi nozzle head, ini adalah nozzle head. Ini ada ukurannya dan ada tipenya. Jadi dia ada yang single, ada yang double. Jadi yang single itu untuk stainless, yang double itu untuk besi. Bener ya? Oke. Kemudian dia juga ada ukuran diameter lubang nozzle-nya ya. Mulai dari 1,5 mili sampai 3,5 mili. Jadi diameter nozzle ini menentukan ketebalan ya. Kalau tadi single dan double itu menentukan jenis bahan, kalau ukuran nozzle itu menentukan ketebalan bahan. Jadi semakin tebal bahan, semakin besar diameter nozzle-nya. Kemudian dapat lagi ini dongle nesting ya. Dongle untuk software, nesting, kemudian dapat backup sensor. Isolasi, nepel-nepel seperti ini juga dapat. Ini kayaknya buat backup sih ya. Ini dapat name tag buat kabel nih kayaknya, instalasi kabel. Kemudian kunci. Dan ini dapat kacamata. Jadi sekarang di Cina itu lagi ngetren jualan laser dapat kacamata. Meskipun jujur aja nggak pernah kepake sih. Rangkanya ini kalau kita lihat, ini dia menggunakan besi yang tebal banget. Ini besi tebal banget ya. Meskipun bodinya ini kaleng. Ya, bodinya kaleng. Tapi perlu
catat, bodinya ini tidak menentukan konstruksi kekuatannya ya. Jadi bodinya ini hanya baju, hanya covernya saja. Dimana untuk struktur mesinnya itu benar-benar difokuskan kepada tulangan-tulangan yang seperti ini. Ini besinya gede banget, tebal banget. Cuman untuk bagian belakangnya ini sangat beberapa yang saya agak kurang suka. Ini dia untuk servonya tidak ada cover, jadi terbuka begini saja, tidak ada cover, sehingga agak ya secara fungsi sih nggak ada masalah ya, cuman agak mengganggu aja ya dari sisi estetikanya gitu loh. Kemudian kita lanjut ke controllernya. Nah, ini pertama remote. Ini remote-nya ini ada cover plastiknya. Jadi kayaknya aman untuk benturan lah ya. Dan dia udah ada magnetnya juga, tapi nggak terlalu kuat magnetnya ya. Jadi kalau untuk taruh di sini nih agak, mungkin karena ada plastiknya ini jadi magnetnya nggak terlalu kuat. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini kita akan lihat di bagian dalamnya. Ini sih standar ya. Ada 4 buah servo, yaitu untuk X, Y, dan Z. Kemudian ini main controllernya, dan ini yang lucu, PC-nya kecil banget, PC-nya imut banget, dan udah ada wifi-nya. Kemudian apa lagi ya, ini buat remote, ini kontrol utamanya. Kemudian ini untuk brake servonya dia eksternal ya, ini ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Yang Z-nya dia nggak pakai brake. Oke. Kemudian spare part atau aksesoris yang didapat. Nah ini kelihatannya simple ya. Hanya plat seperti ini, tapi ini fungsional banget. Ini sangat fungsional ya. Kalau kita lihat, ini adalah plat stainless yang melindungi cover protektor ini ya. Jadi ini adalah nah ini berfungsi untuk melindungi gear ini dan bearing ini supaya tidak berdebu atau tidak kotor. Tapi dia tambahkan lagi dengan stainless seperti ini. Apa tujuannya stainless seperti ini? Untuk menghindari rusaknya si protektor ini dari percikan api gitu loh. Ini jarang yang punya nih. Ini simple tapi fungsional banget. Oke, next kita ke belakang. Nah ini salah satu lagi feature yang kita custom, yaitu power source. Power source ini adalah jantungnya ya, yang sangat menentukan kualitas daripada hasil potongan. Dan saya meminta menggunakan IPG ya. IPG ini adalah teknologi Jerman. Jadi dari sisi kestabilannya itu lebih baik lah ya. Meskipun untuk yang Cina pun juga nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau sepengalaman kita, IPG ini hasil lebih konstan ya. Konsistensinya lebih tinggi. Dan ini powernya gede banget. Boxnya juga gede banget. Ini kabelnya seperti ini. Ini IPG 1500 watt. Bisa potong sampai dengan 16 mili. Boh, keren. Next, kita lihat di sini ini standar ya, ada tabung, oksigen, NO2, kemudian ini chiller. Nah, ini chiller yang baru. Lebih kecil dari chiller yang lama. Nanti saya liatin chiller yang lama ya. Ini lebih kecil tapi dayanya lebih besar. Ya mungkin karena kemajuan teknologi mereka lah ya, bisa membuat barang yang lebih kecil dengan powerful. Kemudian ini ada stabilizer dan ini listriknya di setting 3 pas. Tapi kita juga bisa menggunakan listrik 1 pas ya untuk mesin ini, karena dia tidak pure murni 3 pas untuk satu mesin. Sebenarnya semuanya 1 pas, hanya saja dipecah pasa-pasanya ya. Mungkin untuk servo ngambil di R, untuk di power source ngambil di S, RST dipecah-pecah seperti itu. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengetesan perdana terhadap mesin ini. Kita akan potong apa dulu, Bang?
Oke, kita akan coba potong galvan ini berapa mili, Bang? 1 mili. 1 mili pakai oksigen, nitrogen. 1 mili galvanis menggunakan nitrogen. Oke, kita akan coba lihat. Filenya mana contohnya? Oke, ini contohnya. Jadi, ini yang satu yang saya suka, itu bentuk monitornya itu potret. Lebih mencerminkan medianya, karena medianya panjang. Nah, ininya juga. Sebenarnya cuma masalah enak dilihat enggaknya aja sih. Langsung kita coba. Bahannya mana? Ini ya. Gede. Oke. Siap. Alah. Oke, selesai. Jadi kalau menggunakan nitrogen itu, nitrogen nggak terlalu panas ya hasilnya. Ini agak hangat-hangat dikit. Ini hasil potongnya seperti ini. Oke sih, ini belum nyari settingan maksimalnya. Ini masih agak sedikit berkerak ya kalau dipegang. Tapi overall ini udah oke. Tinggal pengaturan apa ya? Setting speed sama powernya kali ya. Ini speed berapa tadi? 10 meter per menit. Oke, cukup kencang. Nanti kita akan coba mungkin di next video saya akan tampilkan untuk pemotongan yang tebal ya, karena ini untuk 1500 watt itu bisa sampai ketebalan 15 mili. Wah, kalau 15 mili tentunya jangan harus bisa kencang seperti tadi ya. Ini karena galvanis tipis saja dia kencang. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Kalau suka jangan lupa like-nya. Bagikan ke semua sosial media kalian. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum langsung aja subscribe. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.